Eh, tentang mengucapkan selamat Natal sebenarnya ada dua pendapat, ada yang membolehkan, ada juga yang nggak membolehin. Yang nggak bolehin alasannya karena ya dengan kita mengucapkan Natal berarti kita sama saja menyetujui bahwa Isa itu adalah Tuhan seperti itu. Tapi ada juga yang bilang boleh ngucapin hari Natal. Kenapa? Karena Natal itu kan artinya apa? Ada yang tahu nggak Natal itu artinya apa? Halo? Perayaan. Perayaan. Natal itu artinya kalau kamu lihat di kamus bahasa Indonesia, Natal itu artinya kelahiran. Jadi ya Natal itu ya sama artinya dengan Maulid, bahasa Arabnya Maulid, ya bahasa itunya Natal. Jadi ya Natal itu ya sama aja dengan kita ya Maulidnya Nabi Isa menurut kita ya. Jadinya mau ngucapin selamat Natal pun ya nggak masalah. Dalilnya di Al-Quran surat Maryam ayat 33 Allah berfirman, ini kelihatan kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Wassalamu dan mudah-mudahan keselamatan diberikan alayya kepadaku, kata Nabi Isa. Yauma wulidtu pada hari aku dilahirkan, wa yauma ub'atsu dan pada hari aku diutus hayya sepanjang hidupku. Wa yauma amutu dan pada hari kematianku, wa yauma ub'atsu dan pada hari aku diutus hayya sepanjang hidupku. Jadi uh, pengucapan Natal dalam dalam apa namanya dalam Al-Quran pengucapan Natal pun di diabadikan seperti itu. Jadi ya nggak masalah selama kita tidak meyakini bahwa Isa itu adalah Tuhan ya nggak masalah kita meyakini ya kita ngucapin selamat Natal ya sama dengan kayak kita ngucapin ya Maulidnya Nabi Isa seperti itu. Ya mungkin sekali-kali juga boleh ketika Rabiul Awal kita bikin banner itu perayaan Natalnya Nabi Muhammad nggak masalah ya sebenarnya Natal itu kan artinya kelahiran jadi ya nggak masalah jadi nanti Natalnya Nabi Muhammad Maulidnya Nabi Isa misalkan nggak apa-apa gitu jadi intinya dalam toleransi adalah silakan yakini apa yang menurut kalian benar tapi jangan sekali-kali menyalahkan pendapat orang lain yang berseberangan dengan kalian seperti itu terus bu bagi kita yang di madrasah gimana kita mau ngambil pendapat yang mana yang ngebolehin atau yang enggak ya terserah kalian aja kalian mau ngambil yang mana ya itu pilihan kalian nggak masalah cuman yang tadi saya bilang intinya adalah jangan sekali-kali menyalahkan pendapat yang berseberangan dengan kalian seperti itu kalau kalau saya sendiri itu lebih cenderung ke yang nggak ngucapin kenapa karena ya saya emang nggak punya teman orang Kristen juga kok saya sekolah saya MI MTS MA MTS MA pesantren kuliah masuk UIN ya Islam semua juga ngajar di madrasah Islam semua juga ya saya mau ngucapin Natal siapa juga kan kayak gitu tapi kalau bagi kalian yang punya teman misalkan yang Kristen ya silahkan nggak masalah kayak gitu tapi intinya dalam pengucapan Natal ini jangan sekali-kali ya itu tadi jangan sekali-kali menyalahkan pendapat yang berseberangan dengan keyakinan kalian seperti itu tentang pengucapan Natal kemudian tentang ini apa namanya nah, gimana hukumnya Muslim masuk gereja ini dalam kitab Mausu'atul Fiqhiyah terbitan Kuwait ini menjelaskan tentang dukhulul muslim masuknya seorang muslim al-kanisah ke gereja wal bi'ah dan ke sinagog sinagog itu kuil itu ya sebutannya sinagog itu kayak gimana hukumnya ya roh al-Hanafiyah menurut pendapat Imam Hanafi annahu sesungguhnya yukrohu dimakruhkan lil muslim kepada seorang muslim dukhulul bi'ah wal kanisah masuk ke kuil dan ke gereja li annahu majma'asy syayatin karena sesungguhnya masuk itu adalah tempat berkumpulnya setan. La min haitsu innahu laisa lahu haqqud dukhul. Bukan karena seorang muslim itu tidak berhak masuk ke gerejanya, tapi
dimakruhkan masuk ke gereja itu karena gereja itu adalah tempat berkumpulnya setan-setan seperti itu. Jadi nggak masalah masuk ke gereja, tapi hukumnya makruh. Wa dzahaba ba'du Syafi'iyah, menurut pendapat mazhab sebagian dari kalangan mazhabnya Syafi'i, bi ra'i ila annahu la yajuzu lil muslim dukhuluha. Pendapat sebagian dari kalangan mazhab Syafi'i adalah tidak boleh seorang muslim masuk ke gereja illa bi iznihim, kecuali dengan izinnya para penganut Kristen. Jadi ya nggak masalah kalau udah ada izin, tapi kalau belum ada izin tiba-tiba masuk ke gereja, nah itu nggak boleh, harus ada izin itu. Wa dhahaba al-ba'dul akhar, menurut pendapat yang lain, firoi akhar, dalam pendapat yang lain, ila annahu, sesungguhnya la yahrumu, tidak haram dukhuluha, masuknya itu bi ghairi iznihim, walaupun dengan tanpa izin. Kalau menurut pendapat lain selain Imam Syafi'i, pendapat, tapi nggak tahu siapa ini pendapatnya siapa, itu nggak masalah untuk masuk ke gereja walaupun nggak ada izin seperti itu. Malah nih yang ini menurut pendapat Imam Hambali, ila analil muslim, sesungguhnya seorang muslim itu masuk ke kuil dan ke gereja itu boleh, bahkan sholat di dalamnya pun boleh, jadi nggak masalah. Sholat di dalam gereja itu nggak apa-apa, menurut pendapat Hanabilah, Imam Hambali. Wan Ahmad, kalau menurut Imam Ahmad, yukrohu, dimakruhkan, ingka nasa masurah, kalau di dalam gerejanya itu ada gambar-gambar. Jadi kalau di dalam gerejanya ada gambar-gambar, itu hukumnya makruh, tapi tetap boleh, tetap sah sholatnya. Wakilah mutlakon. Ada yang bilang lagi, ya mau, lu ini banyak yang baru masuk ya. Jadi ada yang bilang lagi, mau ada gambarnya kek, mau enggak kek, ya nggak masalah, nggak makruh seperti itu. Watasihu sholatul fardhi fil kana'is, sah sholat fardunya itu di gereja nggak masalah. Ma'al karohah, tapinya ya tadi makruh. Jadi sholat di dalam gereja nggak masalah, hanya hukumnya makruh, sholatnya tetap sah seperti itu. Kayak model kayak gini lah, kita kadang tuh agak lucu juga ya. Kita tuh kalau ke gereja itu kita disalah-salahin, dibilang kafir, apalah segala macam. Tapi kalau kita jalan-jalan ke Candi Borobudur, ke Candi Prambanan, ke candi-candi lah pokoknya, ya itu nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Padahal kan ya, Aneh ya, Bu. iya, padahal candi juga sama kan, candi juga tempat peribadahan juga kan, peribadahan agama lain kan. Aneh makanya. Kenapa kayak gitu ya? Mungkin kalau ke candi mah karena ada unsur jalan-jalannya kan, jadi nggak apa-apa. Kalian wisata. Cuman ya lucu aja, giliran ke gereja nggak boleh, kok giliran ke candi boleh. Padahal dua-duanya sama aja kan tempat ibadahnya orang muslim, orang non muslim seperti itu. Nah ini yang perlu kita apa ya? Ya lucu lah, ya nggak, kalau emang mau konsisten dengan pendapat bahwa nggak boleh berkunjung ke tempat peribadahan orang lain, ya harusnya mau ke gereja ataupun ke candi ya hukumnya haram, tapi kan kita nggak gitu ya. Nah itu yang lucunya di situ. Sampai sini ada yang mau tanyain? Lanjut. Lanjut, bentar dulu ya, saya buka kitabnya dulu, ini ada. Bentar. Jadi intinya dari toleransi itu ya silakan yakini pendapat yang kalian anggap benar, tapi jangan sekali-kali menyalahkan pendapat orang lain yang berseberangan dengan kalian, karena yang masing-masing ya ada dalilnya masing-masing, seperti itu, ada alasannya masing-masing. Bentar ya, ini nyari halamannya sih kan kebanyakan soalnya. Ini sepi, saya nggak ditinggal tidur kan? Enggak, Bu, aman, Bu. Kagak, Bu. Kali. Apalagi yang lagi rame-rame, bentar saya ditinggal ngegibah lagi.
Agak Itu itu tuh. Enggak, Bu, tenang Marah. aja. Kita dengerin, Bu, kita dengerin. Tenang, Bu. Kita nurut sama Ibu. Kita Iya. setia, Bu. Mantap. Apa sih yang buat Ibu? Apa sih? Coba saya mau tanya ke kalian. Menurut kalian gimana sih hukumnya orang yang pakai cadar itu? Waduh. Nih, Shoki mau jawab, Bu. Ya, ayo. Hukum. Hukum orang yang memakai cadar, Bu. Ya boleh-boleh aja. Ya, boleh aja. Kalau yang nggak pakai cadar, boleh juga nggak? Boleh, Bu. Kalau Boleh yang ya, nggak itu pakai kan jilbab, Boleh, Bu. kalau yang nggak pakai Cadar kan. jilbab, boleh nggak? Cadar kan Apa, Bu, kalau yang nggak pakai jilbab? Iya, boleh nggak? Cadar, Bu. Ya kalau menurut saya sih enggak, Bu, karena itu kan tidak masuk dengan syariat Islam, tidak menutup Terus kalau kayak aurat. gitu batasan aurat itu di mana? Aurat apa nih, Bu? Wanita, Perempuan pria? kan dari tadi kita lagi ngebahas tentang perempuan. Saya nanya Ya tentang itu. cadar, nggak pakai Dari- cadar, nggak pakai jilbab. Pokoknya semua apa namanya? Semua anggota tubuh kecuali muka sama telapak tangan. Setahu saya sih Gitu. itu. Berarti kalau ada perempuan yang Iya, nyeker itu nggak pakai kaos kaki itu berarti auratnya kelihatan juga gitu. Perempuan Auratnya terus kamu kelihatan juga keluar gitu. cuma pakai sandal jepit gitu berarti aurat. Apa kaki? Iya, mukanya. Iya. Iya. Berarti orang Indonesia kalau kayak gitu Telapak banyak dong kaki, yang telapak Tapi, tangan. Bu, itu kan katanya saya pernah denger tuh ya, kalau yang lanjut usia gitu, apa namanya kan kayak nenek-nenek gitu, itu katanya apa namanya? Kayu. Udah apa namanya? Kalau misal lepas jilbab gitu, ya nggak apa-apa gitu. iya pernah Kenapa denger nggak kayak apa-apa? gitu, Alasannya apa? pernah denger saya. Alasannya apa? Iya saya nanya, Bu. Saya pernah dengar itu benar apa enggak? Iya. Iya, saya Tahu nanya saya lagi. itu dulu Bu Barka pernah bilang gitu pas kita kelas 10 ya, Bu ya. Masa bohong. Wah, Kenapa ada tadi? Kalau yang tua boleh nggak pakai jilbab gitu kelihatan rambutnya, kenapa? Kan batasan aurat tadi katanya menurut Bu kecuali muka sama 2 telapak tangan. Nah, iya itu. Kenapa yang tua boleh? Umur masa Kalau umur kenapa jadi? Jadi nggak ngundang fitnah gitu. Jadi kayak gitu. mana ya? Iya, yang ngundang mata itu kali, Bu. Mata para pria gitu, mata yang tua-tua. Mau tua Syahwat, mau muda. ya, syahwat. Iya, Iya, fitnah berarti fitnah kan itu kan? Udah Iya. aman dari fitnah kan? Nah, kalau Ah. jawabannya karena aman dari fitnah ya lucu juga. Ada nafsu sama nenek, Bu. Ada yang muda pakai jilbab, ya kamu terhindar dari fitnah karena kamu bilang Nenek-nenek udah kendor, Bu. alasannya udah nggak terjadi fitnah lagi ya tetap aja ada fitnah, karena fitnah itu sendiri ya asalnya dari diri kamu sendiri. Kamu ngelihat nenek-nenek yang Iya, tua, ya ada fitnah juga dalam hati kamu kalau kamu berempat di hati Astagfirullahaladzim. kamu tuh nenek-nenek udah Nenek-nenek jelek kok. lagi, BH-nya kelihatan gitu. Dika, Bu. Dika, Bu. Tetap fitnah kan kayak gitu. Walaupun kamu nggak bernafsu, misalkan kamu nggak timbul syahwat melihat nenek-nenek nggak pakai jilbab, tapi kalau dalam hati kamu ada ngegeremet tuh nenek-nenek udah jelek, kelihatan BH kemana-mana misalkan. Tapi itu Oh, Dika banget itu, Bu. tetap itu fitnah dalam diri kamu kan? astagfirullah. Bu. Hai. Yaudah, Bukan saya kita pendapat, Bu. lihat batasan aurat menurut kitab ya. Dengar dari mana? Dari tadi baru ya? Bu, assalamualaikum. Dalam apa? Nih, auratul mar'ah, auratnya perempuan binisbatil lirrajulil ajnabi, kalau di hadapan laki-laki yang bukan mahram, yang laki-laki lain yang bukan mahram, zahaba jumhur, menurut pendapat ulama jumhur fikih. Langsung saya bacain artinya aja ya. Itu tuh menurut ulama jumhur, batasan auratnya
perempuan itu di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya adalah adal wajhi wal kafain, yaitu selain wajah dan dua telapak tangan. Berarti telapak tangan tuh yang mana sih? Telapak tangan tuh yang telapaknya kan? Nah, kalau punggungnya berarti itu aurat. Jadi yang bukan aurat itu sebenarnya cuma telapak tangannya doang. Kayak gitu. Kalau menurut ini jumhur. Lakin tetapi jawazu kashfi dzalik muqayyad bi amnil fitnah. Kebolehan membuka wajah dengan dua telapak tangan itu kalau aman dari fitnah. Kalau kiranya menimbulkan fitnah, ya itu berarti tidak boleh menampakkan wajah dan kedua telapak tangan seperti itu. Tapi kalau menurut tafsiran saya sendiri, aman atau tidaknya fitnah itu ya bukan dari sosok perempuan yang kamu lihat ya, tapi aman dari fitnah itu ya dari hati kamu sendiri. Kalau hati kamu jelek, emang kamunya brengsek, emang kamunya mesum mah, mau kayak Mata gimana keranjang. perempuan, tetap aja kan kamu timbul syahwat. Apalagi Syauki yang Iya. dikit-dikit gatel. Wah. Bener banget Coki kayak Wah, pas gitu. parah banget, Nah parah. iya maksudnya Waktu mau itu perempuannya buka-bukaan kek, mau Orangnya tepat, Bu. perempuannya Orangnya tepat banget, tertutup Bu. kek, cadaran kek. Kalau emang dasarnya hati kamunya buruk mah tetap aja kan Lelaki timbul fitnah kardus. kan, timbul Aduh, syahwat kan kayak Coki. gitu. Tapi kalau hati kamu bersih, mau gimana pun kamu ngelihat perempuan, mau perempuan itu tertutup kayak mau perempuan itu cuma pakai cuma pakai ya pakaian-pakaian yang terbuka gitulah. Wih, Ya, kalau hati kamunya bersih mah ya tetap aja nggak bakalan bersyahwat kamu. Astaga, Oh, Masya Allah, Coki. Enggak lah, Bu. Saya ngeliat dari hatinya, Bu. Ya ilalu. Oh, Coki. Kalau menurut Lah, gimana, Cok? pendapat mazhab Hanafi, boleh juga kalau menurut kalau tadi kan menurut jumhur yang boleh itu cuma telapak tangan. Kalau punggung tangannya mah itu tetap aurat. Tapi kalau menurut Imam Hanafi, mazhabnya Imam Hanafi, itu punggung tangannya juga itu boleh. Jadi bukan aurat seperti itu. Alasannya inna zuharal kafi aurah li annal kafu orfan wastimanu la yushmalu zuhrah. Sesungguhnya kalau menurut Imam Abidin, Ibnu Abidin itu bilang belakang tangan ini kan ada telapak, ada belakang itu. Nah, yang belakang itu tuh kalau menurut Abidin itu aurat. Kenapa? Karena menurut uruf, menurut menurut adat yang disebut dengan telapak tangan itu yang enggak termasuk belakangnya, ya telapak doang kayak gitu. Nih. Wajaza dan boleh kashful wajhi ngebuka wajah wal kafaini dan dua telapak tangan wan nazru ilaihima dan melihat kepadanya ke wajah sama dua telapak tangan bidalil qaulihi ta'ala karena ada dalilnya Allah Ta'ala wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha dan janganlah kalian tampakkan perhiasan kalian kecuali apa yang biasanya tampak. Ini dalilnya. Masalahnya di sini adalah di Al-Quran itu tidak ada batasan yang jelas tentang aurat. Di Al-Quran cuma bilang, janganlah kalian tampakkan perhiasan kalian kecuali apa yang biasanya tampak. Kecuali apa yang biasanya tampak itu ya menurut adat masing-masing daerah itu ya berbeda-beda. Makanya itu kenapa Quraisy Shihab mengatakan bahwa jilbab itu tidak wajib. Yang wajib bagi perempuan, aurat bagi perempuan, itu ya hanya apa yang biasanya tampak. Maksudnya gini kalau menurut Quraisy Shihab. Kalau menurut, keberisikan nggak? Bentar dulu ya. Menurut Quraisy Shihab, jilbab itu tidak wajib, tapi yang diwajibkan bagi perempuan itu adalah memakai pakaian yang pantas, yang sekiranya pantas. Berisik ya? Apa yang sekiranya pantas, itu menurut Quraisy Shihab. Ini dalil awalnya, ini dalil surat ini, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Karena di ayat ini Allah tidak memberikan batasan yang jelas. Yang biasanya tampak itu segimana?
di situ nggak ada penjelasan apakah yang biasanya tampak itu hanya wajah dan kedua telapak tangan, nggak gitu kan. Di Indonesia itu yang biasanya tampak itu ya rambut itu yang biasa tampak kayak gitu. Makanya Quraisy Shihab berpendapat kayak gitu, meskipun tadi menurut jumhur ulama bahwa bahwa wajah dan kedua telapak tangan saja yang bukan aurat, semuanya itu aurat seperti itu. Terus Bu, kalau kayak gitu yang betul itu yang mana, pendapat yang mana yang itu tentang menutup aurat? Apakah pendapat Quraisy Shihab itu salah? Apakah Quraisy Shihab itu sesat? Apakah Quraisy Shihab itu Syiah? Kan sekarang banyak itu yang menuduhkan bahwa Quraisy Shihab Syiah gitu, sesat segala macam. Yang perlu kita pahami di sini adalah Quraisy Shihab itu pendapatnya banyak. Bukunya itu puluhan, ratusan bahkan ada lah. Bukunya banyak banget beliau. Pendapat-pendapat yang lainnya itu bagus, hanya dalam pendapat tentang aurat saja yang membuat namanya tercoreng, yang agak janggal menurut kita. Maksud saya di sini adalah janganlah hanya karena satu kesalahan lantas langsung kita mengeneralisir bahwa seluruh pendapat Quraisy Shihab itu sesat. Itu nggak masuk akal. Kita nggak boleh jadi orang yang kayak gitu. Nggak boleh hanya karena satu kesalahan lantas langsung menghapus beribu-ribu kebenaran yang telah dia sampaikan. Kita nggak boleh bersikap kayak gitu. Loh Bu, kalau kayak gitu berarti pendapat Quraisy Shihab salah. Saya nggak bisa bilang bahwa itu salah atau benar, tapi kalau menurut pendapat saya kayak gini. Fikih itu ada dua, ada fikih hukum, ada fikih tahapan, fikih pembelajaran. Kayak model gini deh, kalian dulu waktu kecil pernah nggak waktu sebelum masuk SD lah, waktu masih TK, waktu masih kecil gitu, pernah nggak disuruh sama orang tua kalian buat puasa, kemudian suruh buka zuhur, abis zuhur boleh lanjut puasa lagi? Pernah nggak disuruh sama orang tua kayak? Pernah Bu, Pernah kan? Nah, ada nggak orang yang bilang, ya, ada nggak orang yang bilang bahwa orang tua kalian itu sesat? Loh, orang puasa itu kan menurut ajaran Nabi itu harus dari terbitnya matahari sampai dengan terbenamnya matahari, baru itu disebut puasa. Tapi kok orang tua kalian nyuruh kalian nggak apa-apa buka zuhur, habis itu lanjutin lagi. Berarti orang tua kalian sesat, salah? Enggak, Bu. Kenapa? Kan tujuannya untuk mendidik. Tujuan untuk mendidik, pembelajaran. Walaupun itu tidak sesuai syariat. Sesuai syariat kan harusnya sampai zuhur. Subhanallah. Ya nggak apa-apa, namanya anak kecil. Lah. Maksa dong. Di Indonesia nggak ada kan yang nuduh bahwa orang tua kalian sesat kan? Nggak ada kan? Bu. Ya. Kenapa? Karena itu bukan hukum fikih sebenarnya. Itu adalah fikih tahapan. Itu adalah fikih pembelajaran. Nah, mungkin kalau menurut saya, kenapa Pak Quraisy Shihab ini berpendapat bahwa jilbab itu tidak wajib? Mungkin menurut saya ini bukan hukum fikih sebenarnya menurut Pak Quraisy, tapi ini adalah menurut Pak Quraisy bahwa ini adalah fikih tahapan. Orang Indonesia itu ya biasanya itu pakaian itu ya begitu. Ya udah, akhirnya dia bilang bahwa ya nggak apa-apa ya, itu bukan aurat. Itu hanya sebatas fikih tahapan, bukan fikih hukum seperti itu. Paham nggak begini? Ya, paham. Ya. Analoginya kayak tadi. Ya, analoginya kayak tadi. Kita nggak pernah kan orang Indonesia nuduh bahwa orang tua di Indonesia itu sesat gara-gara ajarannya boleh puasa itu sampai zuhur. Nggak ada kan yang bilang sesat. Nah, harusnya ke Pak Quraisy Shihab pun harusnya kayak gitu. Bukan sesat, tapi memang dalam tahap pembelajaran itu adalah fikih tahapan, bukan fikih hukum. Kayak ini nggak sih Bu? Maaf nih Bu. Kayak apa namanya? Kalau misalnya sholat, kan sekarang lagi pandemi itu kayak pakai masker, itu termasuk tahapan juga nggak sih Bu? Kalau itu bukan fikih tahapan, kalau itu rukhsah. Kemudahan. Dalam Islam itu ada maqasidus syariah, ada tujuan diturunkannya syariat. Salah satunya adalah apa? Hifdzun nafs, menjaga diri. Salah satu untuk menjaga diri,
ibadah itu nggak boleh membahayakan diri sendiri ataupun orang lain seperti itu. Nah sekarang masa pandemi sholat jamaah ya nggak boleh dempet-dempetan. Ya itu karena sesuai sama prosedur syariah nggak masalah. Makanya kalau orang belajar usul fikih, orang belajar fikih itu melihat suatu masalah itu, melihat suatu fenomena itu nggak kagetan, biasa aja. Oh kita udah belajar sama prosedur syariah, itu sesuai dengan maksud diturunkannya syariat untuk menjaga diri. Kalau orang nggak belajar itu kan, apalagi yang biasanya sholatnya harus nempel antara kaki sama kaki, pundak sama pundak. Iya kan? Pasti, mohon maaf, pasti ketika menghadapi fenomena yang sekarang, melihat bahwa sholat jamaah itu harus renggang, otomatis itu aneh banget bagi dia gitu loh. Masa sholat jamaah gitu sih, sah apa enggak sih kan gitu kan pasti. Nah bagi kita udah belajar usul fikih ya harusnya ya nyantai aja, itu sesuai sama prosedur syariah, nyantai aja. Dikasih dipakai Kayak gitu. Ya intinya dari toleransi ini yang perlu saya tekankan adalah kita sadari bersama, ya silakan kita pakai, kita yakini pendapat yang menurut kita paling benar, tapi jangan sekali-kali menyalahkan pendapat orang lain yang berseberangan dengan pendapat kita. Seperti itu. Kemarin itu saya agak sedih juga baca angket yang udah saya kasih ke kalian, yang pakai Google Form yang waktu awal-awal itu loh. Ternyata agak banyak juga di kelas kalian yang, mohon maaf, pendapat kalian itu nggak mencerminkan toleransi. Kalian itu kekeh dengan pendapat kalian. Nggak ada di situ kalian membuka ruang bahwa menurut pendapat saya gini, tapi kalau ada yang gitu ya silahkan. Itu jarang, hanya beberapa orang yang ada pendapat gitu. Kebanyakan tuh ya hanya meyakini pendapat kalian, nggak membuka nggak ada toleransi bagi pendapat lain di luar pendapat kalian. Ya jadi saya harap dengan obrolan kita malam ini ya mudah-mudahan bisa membuka ruang itu. Amin. Amin. Ya, ini ada yang mau tanyain? Amin. Ini kan Bu, kalau misalnya pendapat Ibu nih, apa kan ada salah satu aktivis di yang disebut namanya itu katanya apa namanya, kalau misalnya pakai cadar itu teroris, itu gimana Bu? Kenapa? Apakah itu termasuk toleransi? Sebenarnya itu juga berarti berbicara seperti itu juga menunjukkan bahwa dia tidak bertoleransi, dia menunjukkan sifat intoleransi, tidak toleransi. Cuma masalahnya adalah kita lihat lebih maslahat yang mana sih antara yang bercadar dengan tidak bercadar. Kebanyakan, kenapa kok zaman sekarang ini kita 4 menit lagi habis nih waktunya. Bikin baru aja Bu. Ya, kita itu permasalahannya di Indonesia ataupun di negara-negara lain pun sama permasalahannya. Teroris itu seringkali bersembunyi itu di balik cadar agar tidak dicurigai. Kenapa? Karena pertama orang yang cadaran itu dilihatnya orang yang Islami, yang sangat menjaga itu image-nya waktu awal-awal tuh. Terus kedua, dia mau ngumpetin apapun di balik cadarnya itu nggak kelihatan kan, mau dia megang bom atau apapun nggak kelihatan kan? Enggak, Bu. Nah, sehingga orang-orang teroris pada waktu dulu awal-awal ada teroris ya itu pasti bersembunyi itu di balik cadar. Mau dia laki-laki kayak, mau dia perempuan kayak tetap cadaran. Akhirnya banyak tuh timbul kasus teroris itu pakai cadar dan benar kebuktian ada bom di mana-mana. Sehingga ya pandangan kita, jadi ya nggak bisa disalahin tuh kalau orang yang berpandangan bahwa orang yang bercadar itu teroris, karena ya awal sejarahnya dulunya ya begitu, kayak gitu. Cuman emang dari maslahat atau enggaknya, cadaran ini sebenarnya banyak mudorotnya menurut saya. Kenapa? Karena pertama itu banyak menyembunyikan. Di Arab itu Gus Baha waktu itu pernah cerita. Di Arab, ada polisi Arab itu pernah cerita ke Gus Baha, katanya di Arab itu pusing katanya ngurusin orang-orang di Arab itu. Kenapa? Karena kan di sana kan makanya hukum Islam gitu-gitulah ya katanya mah. Iya. Jadi tuh banyak mereka tuh
cadaran Yang berdua, cowok. masuk ke mobil bareng-bareng. Nggak tahunya sebenarnya itu tuh bukan cewek dua-duanya, tapi cewek cowok. Tapi berlindung di balik cadarnya seperti itu. Disalahgunakan dong, bro. Iya, atau Nah, itu misalnya orang kayak gini, yang kalian mau daftar tes apa misalkan. Itu kan kalau pakai cadar kan nggak kelihatan mukanya, nggak kelihatan fotonya kan. Nah itu sangat membuka peluang untuk para joki kan. Bisa aja kalian ngejokiin orang. Joki. Anak kasar, Bu. Salaman anak kasar. Kok ini siapa ini? Joki ID. Bisa jadi dia perempuan yang rajin nyuci, ayo gimana? Nyucinya nggak pakai Agak, Bu. cuci. Berurat, Bu. Tangan anak kasar, Bu. Kayak tukang kuli. Enggak begini, Bu. Tapi mengapa aktivis itu mengatakan semua orang yang bercadar itu teroris, Bu? Apa benar gitu? Karena kekhawatiran. Karena kekhawatiran yang tadi. Karena pada awalnya orang-orang teroris itu ya memang menggunakan cadar itu sebagai fasilitas mereka kayak gitu. Karena orang yang cadaran itu ya pada zaman dulu tuh ya aman gitu loh, nggak dicurigai karena ya berarti kan pakai cadar kan berarti kan sangat menjaga dirinya gitu loh. Terus juga pakai cadar ya berarti kan ya nggak mungkin lah melakukan hal-hal jahat, nggak taunya disalahgunakan sama dia kayak gitu. Jadi ya wajar juga orang-orang sekarang berpikiran seperti itu. Ya kalau memang mau tetap menggunakan cadar, ya silahkan, itu pilihan mereka, silahkan pakai cadar. Cuman ya harus sabar dengan resikonya, dengan kecurigaan orang lain terhadap dirinya seperti itu. Ya. Juga ya anehnya, kenapa udah tahu kan mudorotnya itu lebih besar bercadar daripada enggak, lebih maslahat enggak usah pakai cadar. Toh jumhur ulama pun bilang bahwa aurat itu ya yang selain muka dengan telapak tangan, jadi muka dengan telapak tangan itu sebenarnya enggak masalah. Itu menurut jumhur ulama fikih yang tadi. Kalau emang ada pendapat seperti itu, toh kenapa sih ngeribetin pakai pendapat yang harus pakai cadaran kayak gitu kan gitu? Toh ada pendapat lain yang lebih maslahat, enggak mudorot seperti itu. Apa? Oi. Saya pernah dengar katanya kalau yang apa? Allahu Akbar. Yang berlebihan itu nggak boleh. Kalau misalkan menutup auratnya berlebihan boleh emang, Bu? Emang mata mau ditutup dan mata mau ditutup. Buka aja lah. Aurat berlebihan